Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Tapi kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih atas nafas hidup yang masih Engkau berikan dan kehidupan yang masih Engkau percayakan pada kami. Terima kasih banyak juga atas perlindungan penyertaan-Mu di hari-hari yang lalu kepada kami. Engkau telah memberkati setiap yang kami lakukan di hari-hari yang lalu. Engkau telah melindungi kami dalam istirahat kami dan memberikan kami suatu sukacita dan damai sejahtera yang dari-Mu. Sebelum kami menjalani segala kegiatan kami hari ini, kami memohon tuntunan dari-Mu untuk kami dapat melangkah menjalani kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu mengajar kami, menguatkan kami, memberikan kami akan suatu makanan rohani yang dapat menguatkan dan juga mengenyangkan kami. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021, terambil dari Roma pasal 12 ayat 15. Roma pasal 12 ayat 15 demikian bunyinya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sekali lagi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua perasaan yang selalu ada dalam hati manusia, yaitu perasaan menangis dan juga tertawa. Menangis menandakan hati yang pedih, hati yang pilu, hati yang merana, dan juga rasa terharu. Sedangkan tertawa menandakan hati yang gembira, sukacita, dan juga hidup yang lepas dari tekanan ataupun beban. Dua suasana hati ini tidak akan pernah lepas dari keberadaan manusia. Dan manusia selalu merasakan itu secara berganti-gantian. Hari ini menangis, esok bisa saja tertawa. Hari ini tertawa, esok atau lusa bisa saja menangis. Lalu apa maksud firman Tuhan pada hari ini? Tuhan menginginkan kita untuk menangis dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Tentu kita tahu orang yang sedih ataupun kita sendiri yang sedih kerap memerlukan simpati dan perhatian orang lain. Tentu di saat seseorang bersedih ataupun berbeban berat, yang dia inginkan adalah berbagi dengan orang lain supaya perasaannya atau hatinya itu lega. Ia butuh topangan dari luar dirinya, terlebih jika sumber yang membuat sedih itu adalah suatu problematik yang berat. Kita bisa bayangkan keluarga dari korban COVID-19 ataupun keluarga dari korban bencana alam yang terkena PHK ataupun yang kehilangan keluarganya karena narkoba, bunuh diri, ataupun yang masuk penjara. Tentu mereka membutuhkan akan bahu yang kuat untuk meletakkan kepala mereka yang penuh dengan kepedihan. Tuhan selalu hadir dalam keadaan senang ataupun sukacita kita. Dan Tuhan ingin supaya kita demikian juga kepada sesama kita. Dengan kehadiran dan kesediaan kita untuk mengerti perasaan mereka yang tengah berbeban berat adalah suatu kondisi yang sangat Tuhan inginkan untuk kita lakukan.
Dan tentu saja kehadiran kita bukan menjadi pribadi yang menghakimi ataupun yang menuntut mereka. Tetapi kehadiran kita menjadi orang yang bisa dipercaya, yaitu yang mau untuk mendengar, yang mau untuk mengerti, yang mau untuk bersimpati dan berempati kepada orang tersebut. Kita harus bisa menjadi orang yang dipercaya, bukan menjadi orang yang memberitahukan keluh kesahnya itu, problemnya itu kepada sanak keluarga kita, kepada teman-teman kita ataupun sebagai konsumsi publik. Tentu itu akan menambah kesedihan mereka. Dan tentu saja kita pun secara pribadi ketika kita ingin mencurahkan hati kita kepada orang lain, tentu kita ingin orang tersebut adalah orang yang dipercaya dan yang tidak ember menceritakan apa yang dalam hati kita kepada orang lain. Bagaimana dengan yang bersuka cita? Mengapa kita harus bersuka cita pula dengan mereka yang bersuka cita? Dalam arti kata, kita mau untuk berbagi kegembiraan bersama dengan mereka. Kita mau turut menikmati suasana kegembiraan sebagai bagian dari kebersamaan. Tentu kalau kita bersuka cita, kita tidak ingin sendiri bersuka cita. Seperti ketika kita ulang tahun, ketika kita naik pangkat, atau ketika kita mendapatkan berkat kelahiran dan lain sebagainya. Tentu kita ingin berbagi kepada banyak orang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, tentu ingin turut menikmati suasana kegembiraan itu dengan yang bersangkutan. Dengan kata lain, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita setia kawan, untuk kita mau hadir dalam keadaan senang ataupun sedih di kehidupan seseorang. Mendengar, menyimak, memperhatikan, bersimpati, dan juga berempati. Bukan sekadar, tapi sungguh-sungguh. Sehingga mereka yang sedang menangis merasa bahwa kehadiran kita ini memampukannya untuk menyeka air mata mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka dukungan, memberikan mereka suatu kelegaan. Jemaat yang terkasih, dalam dunia serba sibuk ini orang asik dengan dirinya sendiri. Kepentingan pribadi membawa seseorang berkonsentrasi pada dirinya sendiri. Dan itu membuat orang sulit untuk memperhatikan sesamanya. Sehingga banyak orang merasa ditinggalkan, merasa ditolak, dan merasa tidak dikasihi. Padahal teknologi membantu kita untuk kita bisa hadir bersama dengan orang lain, sekalipun itu tidak secara langsung ataupun tatap muka. Yaitu dengan telepon, video call, voice call, yang mana membantu kita untuk mendengar keluh kesah mereka dan hadir untuk mereka. Karena itu firman Tuhan mengajak kita atau mengarahkan kita untuk kita setia kawan kepada sama kita. Untuk kita mau hadir bersama mereka. Untuk kita mau turut dengan mereka. Karena Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkannya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dan biarlah kita yang telah menerima kasih Tuhan itu juga memperhatikan dan mau berbagi kasih, mau untuk menjadi pribadi yang dipercaya, mau setia kawan dengan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami mampu bersimpati, berempati kepada orang lain. Untuk solider atau setia kawan kepada sesama kami. Bila mana Tuhan ada keluarga ataupun sanak saudara kami yang sedang bersedih, mampukan kami untuk menjadi sahabat, menjadi saudara bagi mereka. Mampukan kami untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh mereka.
yang bukan hanya mendengar akan setiap curahan hati mereka, tapi juga yang mengerti, yang mampu menyeka air mata mereka, yang mampu memberikan bahu kepada mereka, yang memperhatikan mereka dan yang menguatkan mereka. Bukan meninggalkan, bukan melupakan, ataupun acuh tak acuh bahkan mengkritik, menyalahi ataupun menghakimi mereka. Karena kami juga tahu Tuhan, kami sadar ketika kami dalam keadaan sakit, ketika kami berduka cita ataupun sedih, ketika kami berbeban berat, kami butuhkan akan orang-orang yang bisa dipercaya untuk hadir bersama dengan kami, menguatkan kami, menghibur kami, bergembira bersama dengan kami, sebagaimana Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami, senang ataupun sedih. Biarlah demikian kami juga kepada sesama kami. Hadirkanlah kami untuk mereka yang membutuhkan akan pertolongan, membutuhkan akan telinga, akan mulut, akan bahu, akan hati. Dan biarlah kami selalu ada untuk mereka, sebagaimana Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kiranya setiap kami, keluarga kami dimanapun berada. Berkatilah juga kiranya pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah semuanya itu dapat kami serahkan kepadamu, agar kami dapat ingat bahwa semua itu adalah pemberian dari-Mu dan harus kami hargai, kami hormati, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kita sebagai pribadi yang setia kawan untuk memberikan simpati dan empati kita bagi sesama yang bersedih ataupun yang bersuka cita. Tuhan memberkati, salam sehat.